Menjelang pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, beredar wacana akan bergabungnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke pemerintah. Kabar ini berembus menyusul rencana pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Lantas apa jadinya ya jika PDIP bergabung dengan pemerintah? Akankah mungkin terbentuk pemerintahan tanpa oposisi? Ketua DPP PDIP, Dedi Yefri Sitorus, membenarkan adanya rencana pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Dalam wawancara dengan Kompas, Kamis 26 September 2024 di Jakarta, Dedi menyebut belum mengetahui kapan pastinya pertemuan tersebut akan terjadi. Ya, kita tunggu. Ya, saya kira tidak ada sejarah Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu punya konflik. Dan selama kontestasi pemilu presiden kemarin kita tidak pernah bersenggolan juga kan. Hubungan tetap baik. Permasalahan kita dalam Pilpres kemarin kan, itu seutuhnya diawali oleh apa? Bukan oleh berpindahnya Pak Jokowi, tetapi ketika lembaga MK itu dibegal kan, untuk memasukkan, menggolkan agenda politik gitu. Itu yang kita kemudian sangat tidak bisa terima. Dedi juga menambahkan, di internal partai ada pihak yang menyebut bergabungnya PDIP dapat membantu pemerintahan mendatang untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi, sosial, dan geopolitik. Di sisi lain, ada yang meminta PDIP menjadi penyeimbang pemerintahan. Karena dikatakan balance of power, kekuatan kita hanya 16%. Kan gitu nih. Kita juga sangat sulit sebenarnya menggolkan apapun ketika harus voting di parlemen. Misalnya, undang-undang perampasan aset. Loh gimana masyarakat mendesak, kita cuma berapa? Tapi lihat kemarin revisi undang-undang pilkada, 2 jam mereka selesaikan tuh undang-undang. Kan gitu nih. Tetapi ini pemikiran yang melihat bahwa kemarin terjadi kekacauan secara politik, ekonomi, hukum yang kita alamin kan. Meski demikian, Dedi menyebut keputusan apakah bergabung atau tidak ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, yang tentunya setelah mendapat masukan dari pengurus PDIP. Sebenarnya seperti apa sih komposisi kekuatan parpol di pemerintahan mendatang berdasarkan hasil pemilu 2024? Dari total 580 kursi DPR periode 2024 hingga 2029, PDIP berhasil meraih kursi terbanyak yakni 110 kursi, diikuti oleh Golkar 102 kursi dan Gerindra 86 kursi. Jika Koalisi Indonesia Maju Plus terwujud di pemerintahan Prabowo Gibran, maka total kursi yang dikumpulkan 7 parpol Kim Plus mencapai 470 kursi, atau sekitar 81,03% total kursi DPR. Sementara kursi PDIP hanya 18,97%. Jika seluruh parpol di parlemen kecuali PDIP bergabung dengan pemerintahan, maka PDIP akan menjadi parpol minoritas di parlemen meski memiliki kursi terbanyak di DPR. Lantas seberapa penting kehadiran oposisi? Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari dalam pernyataannya di program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu 25 September mengungkapkan, oposisi merupakan elemen penting dalam pemerintahan untuk mengawasi pemerintah. Rencana bergabungnya PDIP ke pemerintahan pun dianggap sebagai sebuah kerugian bagi kedua belah pihak. Pikir publik bisa kehilangan harapan karena komposisi yang dibutuhkan publik persis dengan keberadaan PDIP dengan 16% pemenang pemilu, dan itu akan cocok sebagai alternatif publik dalam menyuarakan kepentingan-kepentingan publik. Kalaulah PDIP memilih bergabung, kemana lagi publik akan mengadu? Semua sudah di perahu yang sama. Dan dalam catatan saya misalnya, tidak ada juga pemerintahan yang efektif kalau semua bergabung. Malah betul-betul menjalankan pemerintahan terkesan akan membingungkan. Karena begini, dia adalah koalisi pemerintah, tetapi mengkritik pemerintah di parlemen. Menjelang pelantikan Prabowo Gibran 20 Oktober mendatang, kini publik menanti apakah ada oposisi di pemerintahan mendatang. Namun apapun keputusannya, publik menanti kerja-kerja pemerintah untuk melayani rakyat selama 5 tahun masa pemerintahan Prabowo Gibran. Bagaimana menurut sahabat Kompas? Akankah PDIP akan menjadi oposisi atau bergabung ke pemerintahan?